Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 586. Melihat bala bantuan Chang tidak bergerak, David tersenyum canggung dan menarik tangannya kembali. Melihat ini, Zhao Wuqi buru-buru berkata pemimpin. Tuan Chen sangat ahli dalam bidang kedokteran. Dan dia juga mahir dalam sihir. Itulah mengapa saya mengundang Tuan Chen ke sini. Zhao Wuqi tahu bahwa Chang Yuanjun tidak mempercayai David karena dia masih terlalu muda. Jadi dia menjelaskan. Namun, di hadapan Zhou Zhaolong dan Yuan Baozong, Zhao Wuqi tidak dapat mengungkapkan identitas kultivator David. Bagaimanapun, ini semua adalah rahasia dan tidak dapat diungkapkan dengan mudah. Gate Master Zhao, apakah kamu tidak menerima uang anak ini? Di usianya, seberapa terampil dia dalam bidang kedokteran? Seberapa mahir dia dalam sihir? Sekalipun dia belajar berkultivasi dari kandungan ibunya, baru berusia lebih dari 20 tahun. Dan patua saya telah mempelajari teknik sihir sejak saya masih kecil. Dan saya juga banyak belajar kedokteran. Sudah puluhan tahun berlalu. Dan saya tidak berani memperkenalkan diri seperti ini. Tetapi Anda memuji anak ini. Yuan Baozong berkata sambil mencibir. David tahu cara melakukan sihir. Yuan Baozong telah mempelajarinya di pelelangan. Tetapi dia ceroboh pada saat itu dan tidak menganggap serius David. Jadi dia membiarkan David mengambilnya. Memanfaatkan celah tersebut dan menyiapkan susunan transmisi suara di Zhou Zhaolong untuk mengungkap urusan mereka. Dia tidak berpikir David dapat memiliki sihir tingkat tinggi. Rangkaian transmisi suara kecil dapat mempelajarinya dengan berlatih selama beberapa tahun. Tuan Pavilion Zhao, pemimpin tuan muda tidak dapat memperlakukan apapun tanpa pandang bulu. Jika terjadi kesalahan, siapa yang sanggup menanggungnya? Bisakah kamu menanggungnya? Zhou Zhaolong memandang Zhao Wuji dengan jijik dan bertanya. Pada saat ini, dia sudah lama membenci David itu. Dan Zhao Wuji itu. Dia tidak terlalu menyukainya. Tetapi pihak lain adalah Master Pavilion dari Pavilion Pelindung Dharma. Dan Zhou Zhaolong tidak berani untuk tidak menghormati. Dan sekarang mereka adalah tamu dari pasukan penguatan Chang. Jadi tidak perlu memberikan wajah baik kepada Zhao Wuji. Bahkan jika dia memarahi Zhao Wuji sekarang, saya yakin Zhao Wuji tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Zhao Wuqi mendengus dingin. Sejak saya mengundang Tuan Chen, saya tentu saja bersedia menanggung semua konsekuensinya. Pemimpin. Karena Master Pavilion Zhao sudah disumpah, saya pikir orang tua ini tidak perlu mengambil tindakan. Tolong minta David untuk menjaga Tuan Muda Ling. Orang tua itu akan pergi duluan. Kata Yuan Baozong. Bangun dan berencana pergi. Dia berusaha keras untuk ditangkap. Dia melakukannya dengan sengaja. Lihat reaksi pasukan bala bantuan Chang. Tuan Yuan. Saya mengirim seseorang untuk mengundang Anda ke sini. Tentu saja. Saya meminta Guru Yuan untuk merawat putra saya. Mohon tetap di belakang. Chang Yuanjun menghentikan Yuan Baozong. Lalu menoleh untuk melihat Zhao Wuji dan berkata, Wuji, aku menerima pemikiranmu. Ya, tapi ada Tuan Yuan di sini. Saya yakin dia dapat menyembuhkan penyakit anak saya. Anda harus membawa pemuda itu dan pergi dulu. Jika ada hal lain, kita akan membicarakannya nanti. Bala bantuan Chang memerintahkan Zhao Wuqi dan David untuk mengusir tamu mereka. Dan inilah yang ingin dilihat Yuan Baozong. Saat ini,
Yuan Baozong memandang Zhao Wouqi dan David dengan bangga. Dan Zhou Zhaolong juga penuh cibiran. Zhao Wouqi tampak malu dan sedikit memohon pemimpin. Kekuatan Tuan Chen sangat kuat. Anda hanya melihat Zhao Wuji tidak ingin pergi. Wajah Chang Yuanjun menjadi sedikit dingin mengantar tamu. Sepatah kata mengantar seorang tamu. Seseorang segera masuk dan berkata kepada Zhao Wuji, Tuan Paviliun Zhao, tolong taruh. Melihat Chang Rejun sedang marah, Zhao Wouqi tidak berani berkata apa-apa. Jadi dia hanya bisa menghela nafas. Lalu menoleh ke arah David dan berkata, Tuan Chen, ayo pergi dulu. Namun, Zhao Wouqi memanggil David. Dan David sepertinya tidak mendengarnya. Matanya tertuju ke arah kamar tidur. Alisnya sedikit berkerut. Dan dia tidak bergerak. Ten Chen melihat David seperti itu. Zhao Wouqi mendorongnya dengan curiga. David terkejut dan mengangguk ke arah Zhao Wouqi. Baiklah, ayo pergi. Namun, saat David mengikuti Zhao Wouqi keluar, dia tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan keras, kami akan menunggu di luar. Jika kamu mendapat masalah, kamu bisa keluar dan menemukanku. Kata-kata David ditujukan kepada bala bantuan Chang. Bab 587. Tunggu sebentar. Tepat ketika David dan Zhao Wouqi hendak keluar, Chang Rainjun menghentikan mereka. Kepemimpinan Zhao Wouqi menoleh untuk melihat Chang Yuanjun. Kamu bisa tinggal. Penguatan Chang meminta David untuk tinggal bersama Zhao Wouqi. Jadi dia tidak perlu keluar. Karena sikap David, Chang Rejun memutuskan untuk membiarkan mereka tinggal. Meskipun David masih muda, dia memiliki hati yang besar. Baru saja, Zhou Zhaolong dan Yuan Baozong mengejeknya seperti itu. David tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika Chang, bala bantuan mengusir mereka, David tidak marah. Sebaliknya, dia meninggalkan pesan yang menimbulkan masalah. Anda bisa menemukannya. Yang membuat Chang Rejun sedikit terkesan dengan David. Pemimpin Chang, siapa kamu? Yuan Baozong sedikit mengernyit saat dia melihat bala bantuan Chang benar-benar menahan David. Tuan Yuan, penyakit anak saya masih bergantung pada Tuan Yuan. Adapun pemuda ini, biarkan Tuan Yuan memberi mereka kesempatan untuk mengamati. Sehingga mereka juga dapat mengetahui apa itu Tuan yang sebenarnya. Bala bantuan Chang berkata pada Yuan Baozong. Jika bukan karena mengharapkan Yuan Baozong menemui dokter untuk putranya, Chang Yuanjun tidak akan menjelaskan apapun kepadanya. Lagi pula, dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada Yuan Baozong. Siapapun yang dia ingin tinggal, biarkan siapapun tinggal. Melihat ini, Yuan Baozong tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan wajah pada Chang Rejun. Karena pemimpin mengatakan ini, biarkan David melihat dan melihat apa yang disebut keterampilan medis. Yuan Baozong memandang David dan berkata sambil mencibir, Tuan Yuan, tolong masukkan. Bala bantuan Chang mengundang Yuan Baozong ke kamar tidur. David dan yang lainnya mengikuti. Begitu mereka memasuki kamar tidur, mereka bisa mencium bau obat yang menyengat. Seluruh ruangan dipenuhi obat-obatan, dan ventilator bekerja. Di tempat tidur, seorang pria muda berusia 20-an sedang berbaring di atasnya. Wajahnya pucat, matanya terpejam, pipinya cekung, dan dia kurus seperti sepotong tulang. Sebuah pipa dimasukkan ke dalam mulutnya, dan pipa itu disambungkan. Ventilator. Mengandalkan ventilator untuk mempertahankan kehidupan. Orang tersebut adalah putra Chang Yuanjun, Chang Yuan, yang baru saja memasuki tahun kedua. Karena situasi yang tiba-tiba ini, dia langsung putus sekolah. Tidak ada luka di tubuh Chang Yuan. Hanya 5 jari tangan kanannya yang dibalut kain kasa tebal. Dan kain kasa itu sudah memerah. Jelas karena darah yang berendam.
Chang Rainjun melihat kain kasa telah memerah. Dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Lalu berteriak dengan keras, Xiao Zhu. Xiao Zhu. Mengikuti deru bala bantuan Chang. Di sebuah ruangan kecil di sisi lain kamar tidur. Seorang gadis bergegas keluar. Mata gadis itu agak gelap. Dan memang begitu. Menguap. Jelas sekali dia sudah lama tidak tidur nyenyak. Memimpin. Gadis itu memandang Chang Yuanjun dengan ngeri. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana kamu melakukannya? Tidakkah Anda melihat kain kasa di tangan anak laki-laki itu berlumuran darah? Kenapa kamu tidak mengganti kain kasanya? Bala bantuan Chang bertanya dengan keras. Pemimpin. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku sangat mengantuk. Aku baru saja memejamkan mata. Aku tidak menyangka kain kasa di tangan anak laki-laki itu akan berlumuran darah begitu cepat. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia buru-buru pergi mengambil kain kasa. Setelah merendamnya dalam disinfektan, dia segera mengganti kain kasa di tangan Chang Yuan. Ketika gadis itu membuka kain kasa di jari Chang Yuan, bau tengik masuk. Dan baunya sangat tidak sedap. Semua orang yang hadir mengerutkan kening. Dan Zhaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Kemudian, di mata Chang Yuanjun, Zhaolong mencoba yang terbaik untuk menahan diri. Tetapi melihat penampilan Chang Yuanjun, dia sepertinya tidak bereaksi apapun. Jadi dia seharusnya sudah terbiasa. Tepat ketika gadis itu melepas kain kasa dan hendak memasangkannya kembali untuk Chang Yuan, Yuan Baozong tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Gadis itu tertegun dan melihat bala bantuan Chang. Bab 588. Chang Rejun mengangguk. Tuan Yuan memintamu menunggu sebentar. Tunggu saja. Gadis itu menyingkir. Sementara Yuan Baozong melangkah maju dan meraih tangan kanan Chang Yuan. Saya melihat kelima jari tangan kanan Chang Yuan menjadi hitam pekat. Darah terus mengalir dari jari. Dan ada bau anyir. Pemimpin. Bagaimana anakmu terluka? Yuan Baozong bertanya. Saya mendengar dari teman sekelas yang bersamanya bahwa jari anak saya digigit sesuatu. Dan akibatnya dia pingsan. Lalu kepalanya terjatuh dengan keras ke tanah. Dan terus seperti ini sejak saat itu. Tapi saya menemukan banyak ahli. Profesor, saya juga sudah melakukan berbagai tes. Anak saya tidak keracunan. Dan pemeriksaan otaknya normal. Tapi dia tidak bisa bangun. Dan dia harus bergantung pada ventilator untuk menjaganya. Kata penguatan Chang. Menggigit. Yuan Baozong memandangi jari-jari Chang Yuan yang menghitam. Sedikit mengernyit. Kalau begitu, luka di tangan Tuan Muda Ling tidak bisa disembuhkan. Iya. Selama ini pendarahannya seperti ini. Anda harus sering mengganti kain kasa yang direndam dalam disinfektan. Jika tidak, ia akan membusuk dan berbau dalam waktu lama. Bahkan belatung pun akan lahir. Ketika Chang Yuanjun berbicara lagi, tanpa sadar dia menatap putranya. Matanya penuh kesusahan. Itu benar. Jika tebakanku benar, Tuan Muda Ling digigit serangga beracun di desa Miao. Yang berarti Tuan Muda Ling tidak sadarkan diri karena keracunan. Bukan alasan lain. Kata Yuan Baozong. Serangga beracun desa Miao. Chang Yuanjun mengerutkan kening. Lalu mengapa semua jenis tes gagal menemukan tanda-tanda keracunan? Yuan Baozong tersenyum ringan. Pemimpin. Jika tes ini dapat mengetahui penyebabnya. Keracunan. Anda tidak perlu meminta saya melakukannya. Bukan. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak dapat dideteksi oleh instrumen. Chang Yuanjun hanya bisa tersenyum canggung saat mendengarnya. Yuan Baozong berkata itu benar. Jika para ahli dan profesor itu optimis, dia tidak perlu mengundang Yuan Baozong untuk datang. Kalau begitu Tuan Yuan, karena kamu tahu alasannya, bisakah kamu menyembuhkan anakku? Bala bantuan Chang bertanya dengan tidak sabar.
Saya hanya bisa mengatakan mencobanya. Desa Miao ini sangat ampuh dalam mengendalikan racun. Dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi ibu kota ini berjarak ribuan mil dari desa Miao. Bagaimana bisa ada serangga beracun di desa Miao di sini? Yuan Baozong sangat bingung karena serangga beracun di desa Miao tidak mungkin terbang ke Kyoto sendirian. Tuan Yuan, tidak peduli bagaimana serangga beracun itu sampai di sini. Mohon minta Tuan Yuan untuk segera menyembuhkan anak saya. Sekarang penguatan Chang hanya ingin Yuan Baozong menyembuhkan putranya. Mengenai bagaimana serangga beracun itu sampai di sini, dia tidak peduli lagi. Bagaimanapun, ini sudah lebih dari setahun. Oke, biarkan aku mencoba. Yuan Baozong mengangguk, lalu mengeluarkan tas kain kecil dari tubuhnya. Di dalamnya ada sederet jarum perak dengan ukuran berbeda. Jarum perak tertipis mungkin hanya setebal bulu sapi. Melihat Yuan Baozong akan menyembuhkan putranya, Chang Rejun mengatupkan kedua tangannya yang gugup dengan erat. Ten, Chen, apakah Yuan Baozong benar? Zhao Wouqi memandang David dan bertanya. Dia tidak begitu percaya bahwa ada serangga beracun dari desa Miao di Kyoto ini. Selain itu, jika orang-orang dari desa Miao ingin datang ke Kyoto, mereka pasti akan melapor ke Paviliun Pelindung Dharma terlebih dahulu. Jika tidak, mereka akan membiarkan orang-orang desa Miao ini bermain racun. Berlari kemana-mana. Bukankah seluruh negeri akan berada dalam kekacauan? Dia benar. Dan dia juga tidak benar. David tersenyum ringan. Apa maksudmu? Zhao Wuji tampak bingung. Dia hanya setengah benar. Walaupun jari orang di tempat tidur itu memang digigit serangga beracun, sulit disembuhkan, masih busuk dan bernanah. Namun ia koma lebih dari setahun. Bukan karena serangga beracun itu menggigitnya. David menjelaskan. Mengapa demikian? Zhao Wuji bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi sebelum David bisa menjawab, Yuan Baozong menoleh untuk melihat ke arah David. Apa maksudmu? Aku salah paham. Jika Anda memiliki keterampilan, cobalah. Jangan menuding dan berpura-pura menjadi sesuatu. Mengemas. Bab 589. Yuan Baozong mengeluarkan jarum perak itu dan menatap David dengan dingin. Apa yang Anda tahu? Bahkan Tuan Yuan berani bertanya. Jika menyampaikan dirimu luar biasa, jangan mengucapkan kata-kata kasar nanti. Tapi lihatlah. Zhou Zhaolong berkata dengan nada meremehkan. Zhou Zhaolong, Tuan Chen pasti punya alasan untuk mengatakan ini. Anda dan Yuan Baozong sama-sama pembohong besar. Beraninya kamu disebut master. Zhao Wouqi memarahi Zhou Zhaolong dengan marah. Kata-kata Zhao Wuji membuat wajah Zhou Zhaolong menjadi dingin. Sementara alis Yuan Baozong berkerut. Pembohong besar Zhao Wuji telah memukulnya sepenuhnya. Dia awalnya berpikir bahwa penipuan kali ini akan sangat mudah. Jadi dia bekerja sama dengan Zhou Zhaolong. Tetapi sekarang David langsung mengungkapnya. Reputasinya takut reputasinya akan anjlok. Memikirkan hal ini, Yuan Baozong menatap David dengan permusuhannya. Berharap dia bisa menelan David hidup-hidup. Karena Master Paviliun Zhao mengatakan bahwa kami adalah pembohong besar, maka tidak baik bagi saya untuk menyembuhkan putra pemimpin Chang. Anda memiliki kemampuan. Anda datang. Yuan Baozong berbalik dan berjalan ke samping. Dia sudah mengetahui penyebab Chang Yuan. Jadi dia pasti akan membangunkannya. Alasan mengapa Yuan Baozong mengatakan masalah begitu serius sekarang adalah untuk membuat bala bantuan reguler menjadi tegang, sehingga bala bantuan reguler dapat menangani mereka. Perhatikan, kini David tidak setuju dengan diagnosis dan pengobatannya. Yuan Baozong memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan David mencobanya. Dia menyimpulkan bahwa David tidak mampu membuang racun-racun desa Miao. Selama David gagal, Yuan Baozong bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang.
Biarkan bala bantuan terus-menerus menangani David. Melihat Yuan Baozong telah menghentikan pengobatannya saat ini. Permanen. Bala bantuan tiba-tiba berkata dengan cemas Tuan Yuan. Jangan dengarkan apa yang orang lain katakan. Saya percaya Anda. Dan minta Tuan Yuan untuk menyembuhkan anak saya. Sikap Chang sangat rendah hati. Demi putranya. Chang bisa menurunkan pendiriannya. Pemimpin Chang. Bukannya aku tidak mentraktirku. Sekarang beberapa orang memahami diagnosis dan pengobatan saya. Dan Master Pavilion Zhao mengatakan kami adalah pembohong besar. Bagaimana saya bisa melakukannya? Jika ada yang tidak beres, saya tidak tahu. Karena David ini juga jika Anda bisa melihatnya. Penyebab Tuan Muda Ling. Biarkan dia sembuh, Yuan Baozong berkata tanpa tergesa-gesa kepada Chang Yuanjun. Sekarang Yuan Baozong telah memutuskan untuk menggunakan bala bantuan terus-menerus. Karena racun serangga di desa Miao tidak mudah untuk diatasi. Bahkan jika dia mengundang penyihir lain, dia mungkin tidak bisa menyembuhkan Chang Yuan. Tuan Yuan. Lalu David. Pemimpin. Tuan Chen memang luar biasa. Saya yakin dia bisa menyembuhkan Tuan Muda Ling. Tanpa dua pembohong besar ini. Sebelum bala bantuan Chang selesai berbicara, Zhao Wouqi buru-buru berkata kepada bala bantuan Chang. Diam. Diamlah untukku. Chang Yuanjun menoleh dan menatap Zhao Wouqi. Sekarang kamu keluar untukku. Keluar. Chang Yuanjun awalnya berencana memberi David kesempatan. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka melihat pesulap seperti Yuan Baozong merawat pasien dengan matanya sendiri. Chang Yuanjun berharap David bisa membuang semangatnya dan belajar lebih banyak. Tanpa diduga, David tidak rendah hati. Dan menunjuk ke arah Yuan Baozong di belakang punggungnya. Dan berkata bahwa Yuan Baozong hanya setengah benar, yang akan membuat semua orang marah. Memimpin, Zhao Wouqi tampak cemas saat dia melihat bala bantuan reguler kembali marah. Oke, tidak perlu berkata lagi. Keluarlah. Jangan ganggu penyembuhan Tuan Yuan. Chang Rejun memperkenalkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Terlepas dari apakah David benar-benar memahami keterampilan medis atau tidak, di Chang. Menurut Yuanjun, David yang baru berusia awal 20-an tidak pernah bisa dibandingkan dengan Yuan Baozong. Baik dari segi kekuatan maupun pengalaman, David tidak memiliki kekuatan yang sama dengan Yuan Baozong. Bagaimana mengatakan Yuan Baozong menjadi ahli sihir pertama di Tiongkok dan Hong Kong? Ini bukan hanya lelucon. Dia harus memiliki keterampilan yang nyata. Bab 590. Melihat adegan ini, Zhou Zhaolong langsung menunjukkan senyuman puas. Dengan bala bantuan yang terus-menerus, dia tidak perlu takut pada Zhao Wouqi. Zhao Pavilion Master, kamu bilang kamu tidak terlalu muda. Bagaimana kamu bisa ditipu oleh anak kecil? Anda harus tahu bahwa ini untuk putra pemimpin. Kalau ada kesalahan, sanggupkah kamu menanggungnya? Menurutku kamu tidak melakukannya dengan sengaja. Mencari David ini, lalu dengan sengaja memperlakukan anak pemimpin dengan buruk, sehingga anak pemimpin mengalami kecelakaan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Zhou Zhaolong bertanya pada Zhao Wuji dengan sepatu kets. Zhou Zhaolong. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana saya bisa dengan sengaja membiarkan putra pemimpin mengalami kecelakaan? Jangan meludah. Tuan Chen memang memiliki kemampuan itu. Melihat Zhou Zhaolong tiba-tiba meragukan dirinya sendiri, Zhao Wuji meraung panik. Terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda memiliki kemampuan itu atau tidak. Dan kami belum melihatnya. Jika menurut Anda David benar-benar mampu, biarkan dia juga membicarakan apa terjadi pada putra pemimpin. Yang dia maksud bukan Tuan Yuan. Apakah kamu hanya setengah benar? Zhou Zhaolong sengaja menggunakan taktik agresif. Dia tidak percaya bahwa David lebih mampu dari Yuan Baozong. Yuan Baozong tidak dapat melihat alasannya.
tetapi David dapat melihatnya. Ten Chen, Zhao Wouqi memandang David, berharap David dapat mengambil tindakan untuk meyakinkan beberapa orang, terutama untuk meyakinkan bala bantuan reguler. Saat ini, Chang Yuanjun juga melihat ke arah David. Dia juga ingin mendengar apa yang dikatakan David. Dan Yuan Baozong. Dia juga ingin melihat seberapa kuat David melalui kejadian ini. Melihat semua orang memandangnya, David perlahan duduk di kursi di sampingnya. Lalu berkata, memang benar putra pemimpin itu digigit serangga beracun. Aku bahkan tidak bisa berpegangan tangan. Hal lainnya adalah bahwa putra pemimpin saat ini terbaring di tempat tidur. Dan itu tidak ada hubungannya dengan semua keracunan serangga beracun. Dia hanya mengalami kerusakan mental. Dan dia menjadi seperti ini. David menjelaskan. Kerusakan pikiran. Chang Yuanjun terkejut. Ten Chen, ada apa dengan pikiran yang rusak itu? Zhao Wouqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Kerusakan mental dikatakan ketakutan. Yang mengakibatkan hilangnya jiwa. Sehingga selalu tidak disadari. David menjelaskan. Jiwa tidak dirasuki. Kali ini, Zhao Wuji dan Chang Reining Army semuanya tercengang. Dan Zhou Zhaolong juga tercengang. Mereka bukanlah dukun atau kultivator. Jadi mereka tidak mengerti dan tidak bisa memikirkan hal-hal seperti tidak kerasukan. Hahaha. David, menurutku kamu berbicara omong kosong. Tahukah Anda bahwa Master Yuan dikenal sebagai ahli sihir pertama di Tiongkok dan Hong Kong? Jika anak pemimpinnya adalah benar-benar tidak berjiwa dan ketakutan, apakah dia tidak akan bisa melihatnya? Jangan berada di sana. Ini berpura-pura. Mengira aku telah menipu semua orang. Setelah beberapa saat, Zhou Zhaolong bereaksi, tertawa dan mengejek. Chang Yuanjun juga tidak mempercayai David. Lagi pula, perkataan David agak terlalu santai. Dia secara langsung mengatakan bahwa putranya ketakutan seperti ini, yang membuat Chang Yuanjun sangat tidak puas. Dia tidak bisa melihatnya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang sia-sia. Ahli sihir pertama di Hong Kong. Dan dia tidak tahu malu. David mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan nada meremehkan. David, jangan terlalu banyak bicara di sini. Karena Anda mengetahui penyebab putra pemimpin. Datanglah dan sembuhkan dia. Jika kamu sembuh, aku, Yuan Baozong, akan bersujud padamu. Meminta maaf. Jika kamu tidak bisa, aku akan mengusirmu. Dan kemudian mencari seseorang untuk mendorongmu ke sungai. Yuan Baozong berkata dengan ekspresi muram. Tidak. Tidak. Chang Yuanjun buru-buru berdiri untuk menghentikannya. Anakku bukan kelinci percobaan. Jangan bertaruh padanya. Setelah Chang Yuanjun selesai berbicara, dia melihat ke arah Zhao Wouqi. Zhao Wouqi, ambil David ini dan segera pergi. Ini perintah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.